Oke, selamat pagi teman-teman semua. Good morning, hello everyone. Welcome to GMMUN School, batch ke-9. Dan sebelum kita mulai, aku akan perkenalan diri dulu. Kenalin, nama aku Abdurrahman Al-Fatih Ifdal, lebih tepatnya, lebih panjangnya, cuman biar nggak ribet, silakan dipanggil Abdur. Dan gue sekarang akan menjadi mentor bagi kalian di kelas batch 9.0. Dan kalian ini kelas yang kedua yang gue mentorin di angkatan sekarang. Nah, gue sendiri sekarang alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sekarang lagi bekerja di salah satu kantor hukum pengacara. Nah, di sini juga di GMMUN, gue sudah menjadi mentor dari bulan Januari 2021. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan, 9 bulan lah. Nah, di sini gue akan membimbing kalian tentang MUN dari awal banget, dan di hari pertama ini kita akan bahas tentang MUN 101. Nah, sebelum gue lanjut, bagi teman-teman yang mendukung internetnya, boleh banget nih dinyalain ya kameranya biar kita bisa saling melihat satu sama lain, dan biar lebih interaktif juga diskusinya. Silakan banget dinyalakan kameranya. Dan sebelum gue mulai juga, gue akan minta teman-teman untuk perkenalan dulu, tapi perkenalannya cukup via Zoom chat aja, karena ada banyak partisipannya. Jadi teman-teman cukup tulis nama panggilan, terus strip domisili, sama sekolah atau nama kampus. Nah, dimulai dari gue ya. Abdur, Jakarta Timur, UI. Oke, teman-teman silakan agar saling berkenalan. Siapa tahu pengen kenalan dari kampus ini, atau punya temen di kampus ini, terus mau nanya ke si ini, lu kenal nggak sama dia? Gitu tuh boleh banget. Sama seperti biasa, untuk batch kali ini gabungan ya, antara yang mahasiswa sama yang masih sekolah itu masih ada. Bahkan di beberapa angkatan gue itu beberapa ada yang masih SMP. Ya, ada yang masih SMP, udah ikut JMM School aktif banget. Dan ini akan menjadi momen belajar ya. Jadi nggak usah kita, kak aku masih terlalu muda nih buat nanya, atau kak aku kayaknya terlalu tua banget nih buat nanya, aku nggak enak, nggak usah. Karena di sini kita sama-sama belajar. Ya, sama sembari kalian nulis nama di Zoom chat, untuk sistem belajarnya kita interaktif diskusi ya, interactive discussion. Jadi nggak perlu merasa ini sebagai kuliah atau pelajaran yang dibawa sama guru, karena beda banget. Di sini kita super santai, pakai gua lu boleh ya, kita mau nanya langsung, nggak usah nunggu materinya selesai, mau tembak di tengah-tengah, kak gue bingung nih tentang ini, gue mau nanya dong ini, itu boleh banget. Pokoknya potong gua aja kalau gue lagi ngomong di tengah-tengah, itu silahkan banget ya. Oke, gue lihat nih udah banyak yang nulis, coba kita lihat. Oke, dari atas ya, ada Nehas Sumber, Presiden University. Halo Nehas. Ada Salsabila Depok dari BINUS. Nuha Bogor dari SMA 4 Bogor. Nah, ini ada yang dari SMA juga ya. Terus Priska Tangerang UPH College. College berarti SMA berarti ya. Terus ada Ananda dari, wah ini dari Jerman nih teman-teman, dari Regensburg University. Wah, mantap. Terus ada Anissa dari Pariaman, SMA 1 Pariaman. Eliza, Jaksel, 47. Terus Misca, Jakarta Timur, sama Lazar. Alizar, sorry. Zidan, Cirebon, Kuningan. Oke. Ada Ajeng, ada Lutfi, ada Luk-Luk, ada Shiva. Nah, ini dari Man juga nih. Dari, ini Widya dari Jambi, Renisa, halo. Terus ada Rahma juga, dari Jambi juga, dari Stis Alwafa. Nah, teman-teman, tadi dari perkenalannya aja kita udah bisa lihat nih, ada yang dari PT perguruan tinggi dalam negeri, ada yang perguruan tinggi luar negeri, ada yang masih SMA, ada yang masih SMP mungkin, terus ada yang madrasah aliyah juga. Di sini kita saling berkenal. Oke, buat yang baru datang, halo teman-teman, tadi kita baru aja kenalan, jadi yang mau kenalan silahkan ke Zoom chatnya, perkenalkan nama panggilan, domisili, dan asal kampus atau asal sekolah kalau masih yang bersekolah. Dan again, seperti biasa, kalau internetnya mendukung, silahkan dibuka kameranya. Tapi kalau nggak mendukung, nggak apa-apa. Oke, jadi gue mau langsung mulai buat hari ini selama 1 jam ke depan tentang MUN. Jadi gue langsung siapin aja buat hari ini. Nah, gue akan pakai fitur ini, teman-teman. Fitur yang guanya bisa di dalam.
Nah, gue seneng banget sama fitur ini. Oke, so what is Model UN? Jadi teman-teman di sini semua kan daftar GM MUN School itu kan dengan harapan bisa mengerti tentang MUN ya. Yang mana ini akan menjadi core inti dari atau tujuan inti dari penyelenggaraan MUN School. Nah, teman-teman tentang MUN sendiri ini kan lomba atau konferensi atau kegiatan yang lumayan lagi naik daun nih. Terutama di masa pandemi di mana MUN online tuh benar-benar bertebaran di mana-mana. Zaman gua dulu, ya gue mulai MUN tuh tahun 2017, yang mana 4 tahun yang lalu. Itu offline kan, semua offline. Bahkan MUN online tuh jarang banget lah, gitu kan jarang banget. Nah, jadi kalau kita mau ikut, setiap kita mau ikut MUN, kita harus siap-siapnya dari lama, ya. Kita harus nyiapin apa? Jasnya dulu. Ini kalau lihat-lihat di gambar nih, pakai jas semua ya. Kita harus nyiapin jas, kita harus nyiapin tiket pesawat atau tiket kereta gitu ya. Terus kita harus reservasi hotel. Nah, kalau kita pesan sendiri ya pesan sendiri. Kalau dipesenin panitia ya berarti kita tinggal bayar gitu. Nah, dengan adanya MUN online semua itu jadi terdisrupsi ya. Jadi semua itu jadi nggak perlu. Karena semuanya cukup daftar via formulir online gitu ya. Dan kita ikutnya juga secara online. Gitu. Nah, tapi mau MUN online ataupun MUN offline itu tidak membedakan esensi MUN itu sendiri. Ya, yang mana yang kalian ikuti dan yang gua ikuti saat itu intinya sama, simulasi sidang PBB. Ya, tapi di sini yang perlu teman-teman tahu, simulasinya itu bukan ke sidang dari PBB-nya, ya, tapi dari komite atau council PBB-nya itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita bicara simulasi sidang, berarti yang disimulasikan itu bukan PBB secara keseluruhan, ya, tapi salah satu komite dari PBB. Contoh, misalkan mungkin kalian familiar dengan UNICEF, ya, kalian mungkin familiar dengan UNESCO, ya, atau mungkin yang lumayan sering didengar itu United Nations Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Itu contoh-contoh dari komite, contoh-contoh dari council dari PBB. Nah, itu yang kita simulasiin. Sidang-sidang mereka, institusi tersebut yang kita simulasikan. Ya, kalau teman-teman lihat definisinya di sini, ya, MUN is a simulation of UN committee proceedings. Jadi emang ini tuh menyimulasikan salah satu sidang dari komite tersebut. Ya. Dan MUN itu menawarkan kesempatan untuk kalian mewakili negara. Ya. Jadi kalau kalian duduk di suatu konferensi MUN, itu kalian mewakili negara. Kalian bukan mewakili diri sendiri. Ya. Apapun yang keluar dari mulut kalian saat didengar oleh negara lain, itu akan dianggap sebagai sikap dari negara yang kalian wakili. Contoh, kalau misalkan gue mewakili Indonesia di UNESCO, berarti apapun yang keluar dari mulut gue nanti saat sidang, itu akan merefleksikan kebijakan Indonesia, akan merefleksikan apa yang Indonesia pikirkan, ya, Indonesia secara keseluruhan, secara negara umum, bukan diri kita sendiri atau bukan pemerintah daerah dari Indonesia, misalkan pemerintah daerah kota Surabaya misalkan, atau pemerintah daerah Kabupaten Bintan, bukan, tapi Indonesia secara umum. Nah, itu yang perlu kalian pahami dulu adalah bahwa PBB, ya, simulasi sidang suatu komite dari PBB dan kita mewakili negara. Ya. Itu yang harus dipahami dulu nih tentang MUN. Ya. Kalau itu udah paham, nanti kita gampang ke depan. Oke? Kalau ada pertanyaan teman-teman langsung aja, ya langsung aja, dan nanti mereka siapapun yang nanya ya, kalian yang nanya itu akan aku langsung jawab. Ya. Nah ini berikutnya definisi. Jadi di MUN itu ada beberapa definisi atau istilah ya, istilah yang penting banget buat kalian tahu. Yang pertama itu yang tadi, council atau komite. Ya, bahasa Indonesia itu konsil, konsil atau komite. Komite tuh kayak misalkan komite sekolah, ya zaman SMA dulu ya, komite sekolah atau komite kemahasiswaan mungkin, ya. Intinya badan, ya, badan tertentu dari PBB. Nah, meskipun dia bagian dari PBB, sub badan dari PBB gitu ya. Kalau PBB badan berarti dia itu semacam sub badan atau sub organ. Tapi dia tetap organisasi internasional, ya, di mana anggotanya adalah negara. Nah, ini yang ngebedain organisasi internasional sama organisasi lain pada umumnya. Contoh kalau kalian ikut OSIS di sekolah, di SMA atau di SMP,
itu kan anggotanya ya siswa gitu, manusia gitu kan. Atau kalian yang anak BEM sekarang lagi di kampus, anak BEM, anggota BEM ya manusia gitu kan, mahasiswa gitu. Kalau international organization, dia itu anggotanya adalah negara. Jadi kalau misalkan UNESCO, berarti contoh anggotanya ya berarti nama-nama negara yang tergabung di UNESCO. Indonesia, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, atau Korea Selatan, atau India, atau Inggris, atau Jerman, atau Belanda. Ini yang anggota-anggota si organisasi internasional. Makanya namanya International Organization. Di mana ini tuh organisasi yang lintas negara gitu ya, yang anggotanya lintas negara dan mereka tergabung dalam satu kesatuan yang sama. Ya, contoh UNHRC, UN, United Nations Human Rights Council. Ada UN Women juga, ada UNDP juga kalau teman-teman tahu, United Nations Development Program. Itu adalah contoh dari komite atau council. Paham ya? Terus yang kedua, ada study guide. Nah, ini juga penting. Jadi setiap kali kalian ikut MUN, itu akan dikasih semacam study guide. Ya, study guide atau buku panduan, ya, buku belajar panduan untuk teman-teman baca dan pahami agar paham tentang satu, counselnya teman-teman, dua, isu yang sedang dibahas, tiga, pertanyaan apa yang mau dijawab. Tiga itu ya. Jadi tentang counselnya, berarti kalau teman-teman dapat UNESCO, ya teman-teman belajar tentang UNESCO. Atau kalau dapatnya UNICEF, teman-teman akan belajar tentang UNICEF. Kedua, tentang isunya. Jadi yang dibahas itu adalah suatu isu, suatu masalah. Kalau kita hadir di simulasi sidang PBB, maka kita hadir untuk membicarakan suatu masalah dan solusinya. Misalkan kita datang ke Council WHO, ya World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Kita datang situ, masalahnya itu adalah COVID misalkan. Atau mungkin masalahnya adalah vaksinasi yang tidak merata. Solusinya apa? Solusi biar vaksinasinya merata tuh apa? Solusi biar COVID-nya itu hilang gimana? Itu yang kita bahas. Nah, karena kita butuh bahas itu, kita perlu bahas itu, ada nih panduan gitu ya untuk mengetahui latar belakang masalahnya, untuk mengetahui perkembangan dari masalahnya. Nah, teman-teman nanti dipersilahkan untuk membaca study guide ini dan memahami alur cerita yang disampaikan oleh panitia atau yang disampaikan oleh juri. Ya, juri di MUN itu namanya chair. Nanti kita belajar tentang itu. Kalau teman-teman udah belajar itu di study guide, teman-teman akan mudah untuk mengetahui dan mempelajari kira-kira solusinya yang mau kita bawa tuh apa sih? Atau misalkan kita mau membawakan agenda apa nih? Gerakan baru apa? Pendekatan baru apa yang perlu kita bawa, yang perlu kita buat gitu ya, agar agar masalahnya ini terselesaikan atau agar solusi ini bisa dilaksanakan. Ya, itu kedua. Ketiga, position paper. Nah, position paper ini adalah paper yang dibuat oleh masing-masing negara untuk membahas kebijakan negaranya sendiri. Jadi, ini tuh dibuat sama masing-masing negara. Document about a country's specific stance towards the topic, which is made and sent before the conference. Jadi dibuat dan dikirimkan sebelum konferensinya dimulai. Jadi ini nggak akan dibuat saat konferensinya sudah berlangsung. Ya, ini hanya akan dibuat saat kalian belum mulai konferensinya. Jadi kalau konferensinya hari Sabtu, kalian harus udah ngerjain dari hari Senin dan ngumpulinnya nanti hari Jumat sebelum hari Sabtu. Ya. Beberapa ada yang bilang hari Sabtu bisa dikumpulin ya, hari H gitu ya. Hari H bisa iya, cuman jarang banget hari H-nya itu pas setelah mulai. Ya. Kemungkinan biasanya 3 jam, 5 jam sebelum sesi pertama mulai itu masih bisa kumpul, iya. Cuman biasanya kalau sesinya sudah mulai, MUN-nya sudah mulai, itu jarang banget buat mereka panitia tuh membolehkan untuk dikumpul. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, draft resolution. Ini adalah resolusi akhir ya. Resolusi akhir dari apa yang kalian bahas selama di MUN. Kalau kalian bahas tentang, misalkan kalian bahas tentang COVID lagi, kita pakai COVID biar gampang. Kalian bahas tentang COVID, maka nanti solusi-solusinya akan kalian taruh di draft resolution. Berikut masalah-masalahnya. Contoh misalkan solusi yang kalian tawarkan itu protokol kesehatan yang ketat, atau vaksinasi yang merata,
atau misalkan bantuan obat-obatan buat masyarakat kelas bawah. Nah, itu semua kalian rangkum, kalian taruh di draft resolution ini, ya. Dia ini dokumen formal yang merupakan hasil diskusi tadi, ya. Solusinya apa, terhadap masalah apa, ini mau gimana cara kita menanggulanginya, itu semua ditaruh di draft resolution. Kalau di position paper, dia itu khusus negara kita sendiri. Jadi kita membicarakan tentang negara kita udah ngapain, ya. Terus masalahnya tuh ngefek ke negara kita gimana, ya. Itu yang position paper. Kalau yang draft resolution bedanya, ini udah rangkuman solusi dari berbagai negara, ya. Dari beberapa negara yang sudah berdiskusi, dibuatlah suatu dokumen formal, ya, untuk menjelaskan tentang hasil rangkuman diskusi kebijakan dan juga masalah dari yang dibahas, gitu ya. Itu cara kita paham 4 definisi penting, definisi istilah utama, definisi dasar untuk kita paham tentang MUN itu sendiri. Oke, ada yang mau bertanya nggak sejauh ini? Boleh yang mau bertanya? Kalau ada yang bingung, boleh. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang kedua itu namanya definisi. Nah, yang kedua itu, definisi kedua itu adalah chair, placard, dan juga delegate. Ya. Chair itu ini, yang kalian lihat di tengah nih. Ya. Itu namanya chair. Chair itu adalah juri. Ya. Juri itu artinya orang yang akan menilai performa teman-teman. Mereka akan menilai bagaimana teman-teman ikut MUN itu baik gak, atau kurang, atau cukup. Itu mereka yang menilai. Ya, mereka yang akan menilai itu semua. Kalau misalkan placard yang ini, ya, ini kan ada there's a girl holding a placard. Placardnya tuh tanda nama negara kita, ya, yang kita angkat. Tapi ini konteksnya offline MUN. Kalau offline MUN kita ngangkat placard, ya. Kalau di MUN online itu kita cukup pakai fitur raise hand aja, ya. Kayak misalkan ada nggak di sini raise hand. Nah, ada ya, di kalian ada ya? Kalau di gue contohnya misalkan ini. Nah, tepuk tangan gitu, tapi nanti raise hand. Nanti chair-nya akan lihat nih, ya. Kira-kira siapa aja yang ngangkat placard gitu ya, atau raise hand. Berikutnya adalah delegate. Delegate ini adalah mereka yang ikut serta sebagai peserta nih. Di sini delegate, ini delegate, yang ngangkat placard pun delegate. Dia ini peserta MUN, ya. Dia peserta yang ikut sebagai partisipan, ya, sebagai negara. Kalau chair itu tidak mewakili negara. Ya. Chair itu bukan negara. Karena dia itu hanya perwakilan dari panitia yang ditunjuk sebagai juri untuk menilai kalian. Jadi dia nggak bakal mewakili negara apapun. Kalau delegate itu sudah pasti mewakili negara. Salah satu negara yang ada di dunia itu diwakili oleh si delegate. Nah, nanti selama MUN-nya berlangsung, maka mereka mewakili negara tersebut. Ya. Mereka akan memberitahukan kepada seluruh council yang hadir, seluruh member dari council yang hadir, bahwa negara ini setuju, negara ini nggak setuju. Itu yang akan yang akan diutarakan oleh si delegate, gitu ya. Itu yang ngebedain delegate sama chair. Placard kalau chair ada, cuman bukan buat diangkat, tapi buat tanda nama aja bahwa dia chair. Nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada detailnya. Ini ada placard kecil ya di sini. Nah, itu untuk nandain nama chair-nya siapa, posisinya apa. Tapi bukan buat diangkat, bukan buat nunjukin kita mau ngomong, enggak ya. Karena kalau placard itu kan diangkat karena kita mau ngomong sesuatu. Tapi kalau ini enggak, dia itu placardnya cuma buat tanda pengenal aja. Gitu ya. Nah, ini adalah flow of the debate. Jadi, kalau MUN itu yang perlu teman-teman tahu, ya, pertama itu dimulai sama roll call. Yang paling atas ya, paling atas. Itu dia roll call ini tugasnya untuk mengabsen ya, untuk cari tahu negara-negara siapa aja yang hadir. Ya, yang hadir siapa, itu akan di list down sama chair. Akan ditanya satu persatu semuanya. Ya. Untuk cari tahu siapa-siapa aja yang hadir dan siapa-siapa aja yang tidak hadir. Jadi tugas kalian di sini hanya untuk ngasih tahu kalian hadir apa enggak.
Nah, nanti pilihannya ada dua. Hadirnya kalian tuh kalian hadir dan juga ingin voting, atau kalian hadir tapi ingin abstain. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Cuman intinya adalah kalau kalian hadir, kalian harus kasih tahu nih, kalian present and voting, ya, hadir dan ikut memberikan suara, atau hadir aja, ya, atau hadir aja, di mana kalian punya opsi atau punya pilihan untuk tidak memberikan suara terhadap voting yang dilakukan. Ya, nanti aku jelasin. Ini agak banyak. Cuman yang pertama adalah roll call, yang kedua general speakers list. Ini adalah sebuah sesi di mana kalian akan ditunjuk untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya general. Sifatnya general, untuk kalian nanti jelasin secara umum negara kalian tuh udah ngapain. Ya, negara kalian udah ngapain, terus negara kalian tuh sudah melakukan apa untuk melawan isu-isunya. Ya, untuk mencari tahu masalah atas solusi atas isu-isu yang ada. Ya, itu dia hanya secara umum aja, dan dia ini ditentukan sama chair. Ya. Selama 1,5 menit dia akan berbicara, siapa giliran siapa itu ditentukan sama si chair. Ya. Berikutnya, moderated caucus. Nah, ini adalah arti bahasa Indonesia adalah caucus yang dipimpin oleh siapa? Oleh si chair tadi. Ya, jadi kalau aku pindah ke sini. Nah, moderated caucus ini dia adalah sesi di mana kalian udah mulai bahas yang tidak lagi general, kalian akan mulai bahas yang spesifik, super spesifik. Ya. Jadi kalau misalkan kita bahas COVID sebagai suatu isu, ya, maka yang kita bahas di moderated caucus adalah perkembangan kasus COVID di bulan sekian. Nah, atau misalkan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID. Nah, jadi dikerucutin tuh. Kalau COVID secara umum kan gede banget ya. Kita bisa bahas macam-macam. Tapi di moderated caucus, kita nggak boleh bahas yang terlalu umum. Itu jatahnya sih general speakers list. Ya. Jatahnya kita sebagai moderated caucus, itu cukup untuk ngasih tahu hal-hal yang sifatnya khusus, sifatnya spesifik, sifatnya detail. Ya. Atau sifatnya itu terstruktur dengan rapi. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dia baru membicarakan hal yang umum di sini, itu kurang tepat sebenarnya. Ya, itu moderated caucus. Intinya itu, caucus yang dipimpin. Artinya apa? Artinya caucusnya ini tuh sudah diatur lah waktunya sama si chat. Berapa menit. Ya. Nah, kalau udah masuk moderated caucus, kita masuk ke sini. Unmoderated caucus. Ini adalah caucus yang tidak direncanakan. Sorry, bukan tidak direncanakan. Caucus yang tidak dipimpin sama si chat. Ya. Jadi teman-teman bebas untuk ngapain aja di sini. Ya. Mau ngobrol, mau ngomong dikit, mau ngomong banyak, mau diskusi, mau apa lagi, ngobrol secara informal, ya, itu bisa. Tapi ada batasan waktunya aja. Jadi selama 5 menit, misalkan 5 menit, silahkan kalian berdiskusi sama siapa aja. Nanti kita 5 menit balik lagi kita bahas hasil diskusinya. Gitu ya. Kalau moderated caucus itu kita nawarin nih. Kita setiap negara tuh nawarin proposal. Ya. Contoh, Indonesia ngebikin proposal untuk kita bicara selama 10 menit. Masing-masing negara dapat jatah 2 menit. Ya, berarti kan 5 negara tuh. Untuk bahas tentang isu ini. Isu A misalkan. Itu diatur tuh ya berapa menit, per orang berapa, topiknya apa. Kalau misalkan di unmoderated caucus, itu nggak ada sama sekali ketentuan tersebut. Jadi teman-teman dibebaskan untuk membahas apapun, topik apapun, dalam waktu berapa lama pun, tapi yang penting ada cap waktunya, selama 10 menit. Kalau teman-teman sendiri, ngomong sendiri, dari diri sendiri, pengen ngomongnya 5 menit, silahkan. Ya, nggak ada batasan. Yang penting, kalau udah menit ke 10, kita balik lagi ke kursi masing-masing. Gitu ya. Itu yang keempat. Terakhir yang kelima adalah voting procedure. Ini adalah sesi perhitungan suara. Ya, sesi perhitungan suara untuk menentukan resolusi mana yang terpilih. Ingat tadi ada draft resolution ya, di definisi di draft resolution yang keempat itu ada tentang penjelasan bahwa ini tuh draft yang berisikan rumusan hasil rangkuman. Nah, karena ini rumusan, berarti kan beda-beda negara punya pendapat masing-masing dong. Nah, biasanya mereka-mereka ini bikin draft resolusi masing-masing dengan negara lain. Jadi ada geng-geng negara gitulah. Ya misalkan geng A ada 8 negara, geng B ada 7 negara gitu ya. Itu tuh dibagi-bagi. Nah,
karena dibagi-bagi dan draft resolusinya, karena itu bisa lebih dari satu, kan kelompok masing-masing satu. Kita perlu voting mana nih yang terbaik. Mana sih yang terbaik, dan kira-kira dari semua yang ada, mana sih yang harus kita pilih sebagai draft resolusi yang sah. Karena kalau draft resolution-nya udah sah, itu akan berlaku bagi setiap negara tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang nggak setuju di awal. Jadi teman-teman harus memastikan draft resolution teman-teman tuh lolos. Caranya gimana nanti kita jelasin di kelas ke-4 ya. Kelas ke-4 nanti kita akan bahas tentang draft resolution. Oke. Bahasannya banyak. Banyak banget. Tapi teman-teman silakan yang mau bertanya boleh banget yang mau bertanya. Kalau mau nanya-nanya tentang flow dipersilakan. Kalau misalkan teman-teman mau nanya tentang cara untuk Kak, aku cara bedain nomor 2 sama nomor 3 gimana? Itu boleh banget. Silakan yang mau nanya, aku tunggu berapa? Setengah menit ya. Silakan yang mau bertanya. Kak, aku ada pertanyaan. Boleh. Siapa tuh? Ananda ya? Ananda. Oke, silakan Ananda. Iya. Tadi sebenarnya tuh yang definisi soal position paper. Position paper itu kan nanti kita kumpulkan sebelum conference. Nah, itu bakal digunakan nggak waktu kita lagi conference? Atau itu cuman buat kayak kasih background kita aja? Oke. Thank you Ananda. Ini bagus banget nih pertanyaan teman-teman. Position paper itu bakal dipakai atau bakal jadi pegangan kita aja atau gimana? Jawabannya betul. Dia itu nggak akan dipakai sama negara lain. Jadi negara lain tuh nggak bakal bisa tahu isinya apa. Kebanyakan ilmuwan kayak gitu. Ada beberapa yang delegate lain bisa lihat, iya ada, cuman kebanyakan nggak ada. Jadi ini tuh nggak bakal diapa-apain sebenarnya papernya nggak bakal dipresentasiin, ya. Papernya nggak bakal di-share gitu ya. Papernya tuh cuman dikumpulin ke chair aja untuk dia baca, ya, untuk dia baca. Karena papernya itu hanya untuk pertimbangan chair dalam menilai kita sendiri, gitu ya. Itu cuman buat itu aja, nggak bakal di-share atau di-share screen ke negara-negara, itu nggak. Jadi cuman sekedar pegangan. Tapi Kak, kalau misalkan gue pengen pakai papernya itu buat dibaca gitu ya, buat dibaca saat speech, boleh nggak? Jawabannya boleh banget. Itu anggap aja sebagai hasil riset kalian, tapi bentuknya kebetulan position paper gitu. Kak, kalau aku mau nambah ngeprint hasil riset aku selain position paper, boleh nggak sih? Misalkan aku pengen ngeprint jurnal dari badan PBB ini gitu. Jawabannya boleh banget gitu. Bahkan dengan adanya position paper, kalian tuh akan lebih mudah untuk metain ya, untuk memetakan kalian tuh mau ngomong apa, masalah apa, isu apa gitu. Jadi kalian akan lebih mudah untuk cari tahu solusi atas suatu masalah itu apa. Gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaannya Ananda tadi, jawabannya cuman dikumpulin doang, cuman buat dicek doang, tapi nggak bakal dijadiin sebagai bahan diskusi. Karena itu kan perspektif negara masing-masing ya. Tapi itu nggak bakal dijadiin diskusi. Buat position paper, nanti kita ada kelas di kelas kedua kita. Kita bahas khusus buat position paper minggu depan kurang lebih ya. Minggu depan nanti kita akan bahas, kita akan coba kulitin lah tentang position paper. Gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Ananda. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Boleh yang mau bertanya. Kalau tidak ada, oke aku lanjut ya. Kita sisa setengah jaman lagi. Nah, kalau teman-teman mau bertanya di luar jam tersebut, di luar kelas maksudnya, itu tinggal di chat aja di WhatsApp. Oke? Oke. Nah, ini roll call. Roll call itu yang tadi yang pertama ya. Jadi ingat ya, roll call, General Speakers List atau GSL, Moderated Caucus, Unmoderated Caucus, sama yang terakhir Voting Procedure. Kita mulai sama roll call. Roll call itu yang tadi, kita tuh bisa memilih antara present atau present and voting. Ya. Kalau bedanya apa? Teman-teman bisa baca di bawah. Cuman inti bedanya adalah kalau misalkan present and voting, dia itu selain dia hadir, dia juga ngasih tahu ke chair bahwa
dia ini hadir dan hendak memilih, hendak memberikan suara. Jadi dia harus memilih antara iya atau tidak. Beda sama present. Kalau present yang ini, dia itu menyatakan hadir, ya, tapi tidak menyatakan selalu ingin memilih. Bedanya apa? Bedanya kalau present and voting, itu dia menyatakan hadir dan pasti memberikan suara. Kalau present, dia menyatakan hadir tapi belum tentu memberikan suaranya. Apakah dia bisa? Bisa, silahkan. Dia mau menyatakan setuju, yes, silahkan. Menyatakan tidak setuju atau no juga silahkan. Tapi kalau dia memilih untuk tidak memilih, gitu ya, dia memilih untuk tidak memihak pada salah satu jawaban, maka dia punya pilihan namanya abstain. Abstain itu artinya abu-abu. Dia itu tidak yes, tidak no. Artinya dia memilih di tengah-tengah untuk tidak memihak pada manapun. Ya, itu bedanya present sama present voting. Gunanya apa sih Kak? Gunanya biar nanti pas voting draft resolution itu kita bisa posisiin diri nih, ya. Kita nentuin pada diri negara kita ini setuju apa enggak sih sebenarnya sama si resolusi ini. Kalau ada yang bertentangan sama negara kita ya kita boleh untuk memilih tidak memilih. Atau bahkan kalau perlu tolak aja sekali. Tapi dalam MUN ini kan kita politik ya. Kita politik, kita itu memberikan semacam ketegasan status kita atau pendirian kita terhadap suatu isu. Kalau kita nggak setuju sama isu A, misalkan, negara-negara yang setuju sama isu A akan mikir 2 kali dong buat kerja bareng kita, ya nggak sih? Mereka akan mikir, lah dia aja tidak mendukung isu yang gue dukung. Kenapa gue harus bantu dia? Gitu. Itu konsep politik. Ada yang seperti itu. Nah, gunanya apa buat kalian paham tentang ini? Biar kalian nanti tahu nih, pas lagi kalian cari-cari teman gitu ya, cari-cari negara buat dijadiin semacam satu blok, satu kelompok bareng, itu teman-teman punya pegangan mana-mana aja yang pastinya sependapat sama teman-teman. Kalau kita udah dapet yang sependapat, kita bikin tuh draft resolution. Ya, kalau udah dapet teman yang sependapat. Oke, ada yang mau nanya nggak soal roll call? Karena menurut aku ini lumayan penting sih. Kak, mau nanya. Yes, Eliza, silakan. Jadi kan tadi kalau nggak salah, chair itu dia nge-assess delegates kan? Ya. Apakah pilihan kita apakah kita milih present atau present and voting itu mengaruhi assessnya? Oh, oke. Jawabannya nggak ngaruh sama sekali. Jadi kalian itu benar-benar bebas mau memilih present atau present and voting. Cara memilihnya gimana, Kak? Kalian lihat negara kalian. Negara kalian ini negara yang tegas nggak sih sama isu ini gitu. Contoh, kalau misalkan isunya perubahan iklim, climate change, biasanya negara-negara kepulauan tuh lebih cenderung ingin cenderung setuju sama solusi-solusi yang bisa menangani perubahan iklim. Mereka akan lebih cenderung setuju sama konsep perubahan iklim karena mereka merasakan itu. Sebagai negara kepulauan, ya karena adanya perubahan iklim, itu berasa banget kalau air permukaan laut tuh naik. Ya, kemungkinan banjirnya gede. Tapi kalau negara-negara yang tidak terlalu kena efek dari perubahan iklim ya, misalkan negara-negara besar gitu, mereka akan cenderung memilih untuk abstain. Mereka cenderung memilih present. Karena mereka nggak mau kelihatan nggak setuju, mereka juga nggak mau kelihatan setuju-setuju banget gitu. Jadi apakah jawabannya mempengaruhi asesmen chair? Jawabannya sih enggak gitu. Tapi kalau kalian bisa bisa memilih cara dengan tepat gitu ya, maka chair akan melihat tuh oh cara pandang dia tuh seperti ini. Gitu. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan tambahan untuk gue menentukan apakah dia asesmennya itu bagus apa enggak. Gitu ya, Eliza ya. Semoga menjawab. Oke, siap. Nah, oke sisa berapa nih? Gue takut kebanyakan menit soalnya. Oke, ini langsung kita masuk ke General Speakers List ya. General Speakers List. Kalau General Speakers List, dia itu yang tadi gue bilang sifatnya umum. Ya. Dia itu sifatnya general. Jadi kalian itu punya kewenangan untuk membicarakan isunya secara general juga. Kalau misalkan kalian bicara tentang COVID, maka pastikan kalian tuh bicara COVID secara umum. Ya.
kalian kasih tahu inti-intinya aja. Kak Abdur, cara nentuin intinya tuh gimana, cara nentuin tuh yang umum tuh gimana? Jawabannya aku serahkan ke kalian. Karena itu butuh pemahaman masing-masing sendiri. Nggak bisa ditaruh peraturan yang baku gitu ya, yang bisa di-apply dimanapun. Ingat, ini general speakers list. Ya. You speak generally and have no specific topic. Jadi kalian juga selain melakukan generalisasi terhadap apapun yang dibahas, kalian juga reaffirm your stance on solution. Kalian kasih tahu ketegasan kedudukan negara kalian. Kalian setuju, kalian nggak setuju, atau kalian setujunya setengah. Ya, itu kalian jelasin di general speakers list. Nanti baru kalian jelasin solusinya. Ya, jelasin solusinya. Ini semua dilakukan selama 90 detik. Top ya, maksimal. Kak, kalau nggak nyampe 90 detik gimana? Nah, ini kalian baca yang bawah. Ya. Yang mana? Nah, ini nih ya. Kalau masih ada sisa waktu, misalkan gini, kalian bicaranya cuman dari 90 detik yang dibolehin, kalian cuma bicara 1 menit, 60 detik. 30 detiknya itu bisa dikirim ke 3 arah. Pertama, kasih ke delegasi lain. Jadi 30 detiknya itu kita kasih ke negara A. Nah, nanti negara A akan punya waktu 30 detik untuk nambahin penjelasan A, penjelasan negara yang ngasih gitu ya. Atau mungkin dia pengen nambah versi dia sendiri. Kedua, POI. POI itu points of information. Jadi kita ngasih sisa waktu kita, itu kita kembalikan ke chair. Chair ini buat lo aja. Gitu. Ini buat lo aja. Ini bukan kita ngomong gitu ya, tapi seakan-akan tuh kita ngasih balik ke chair, kita nggak mau pakai waktunya, karena kita merasa udah cukup, kita pengen giliran berikutnya yang ganti. Ya. Saat giliran yang berikutnya ganti, itu dia bukan ngelanjut 30 detik yang bukan. Dia mulai baru 1,5 menit baru. 30 detik yang tadi kemana dong, Kak? Jawabannya angus. Jawabannya angus, udah nggak bisa dipakai lagi. Karena dia udah ngirim POI. Sorry. Kalau yang balikin ke chair itu namanya back yield to the chair. Sorry. Jadi yang tadi gue jelasin barusan itu yield to the chair. Kalau POI itu points of information, di mana kita pakai waktu sisanya untuk kita pakai sesi tanya jawab. Ya. Sorry, tadi ketukar ya. Jadi kalau ke chair itu kita namanya yield back to the chair. Tapi kalau POI itu kita tanya jawab. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. 30 detik sisa nih. 30 detik sisa, kita buka nih. Ya, kita yield to POI. Kita kasih tahu ke chair. Chair, we will delegate of Indonesia would like to yield the time for question and answer for 30 seconds. Gitu. Nah, nanti selama 30 detik, kita akan mempersilahkan negara lain untuk bertanya ke kita. Ya. Silahkan bertanya apapun tentang topik. Misalkan ada negara si B yang nanya. Misalkan negara kita A gitu ya. A, gimana menurut lu tentang isu-isu ini? Lu nanganinnya gimana dan baiknya gimana? Nah, si A akan menjawab selama 30 detik sisa tadi. Kalau 15 detik jawabnya dan masih ada sisa 15 detik, maka 15 detik lagi itu bisa dipakai lagi nih buat nanya negara lain, nanya ke si A. Ya. Itu 2 POI. Jadi sorry tadi ketukar. Jadi yang nanya jawab tuh namanya POI, yang balik ke chair tuh ya udah namanya back to the chair. Gitu ya. Itu perbedaan utama antara yield ke other delegates, yield ke POI, sama yield ke back to the chair. Gitu. Oke, ada pertanyaan tentang GSL? Silakan yang mau bertanya. Oke. Kalau nggak ada, gua lanjut untuk berikutnya. Nah, ini intinya adalah kalau di GSL tuh kita umum-umum aja lah intinya gitu. Kita kasih tahu tentang negara kita, kedudukannya umum gitu ya, brief gitu. Latar belakangnya umum, solusinya umum. Don'ts-nya adalah jangan terlalu repetitif, jangan kebanyakan ngomong, jangan terlalu spesifik juga. Pokoknya umum aja intinya gitu, general aja. Kalau kita bahas COVID ya udah bahas tentang latar belakang terkininya aja, nggak usah sampai sejarah semua penuh gitu ya. Kita cukup secara umum. Gitu. Itu do's sama don'ts dari GMMUN. Dari GSL yang biasanya diselenggarakan di MUN. Ya. Itu General Speakers List. Nah, ini moderated caucus. Nah, kalau ini moderated caucus itu dia contain subtopik yang lebih spesifik ya. Jadi dia tuh ada topik yang spesifik.
dia lebih jelas waktunya, dia diatur waktunya, ada total time, ada each speaker time, dan ini based on proposal. Ya. Kalau kalian yang anak OSIS gitu ya, atau anak BEM, kalian kan bikin proposal. Proposal itu kan akan disetujui, akan enggak. Contoh, gue pengen ngadain proposal pensi gitu ya, apa kepanjangannya, pentas seni zaman SMA dulu, proposal pensi ke kepala sekolah, minta duit, minta dana. Nah, proposal gue ini kan proposal tawaran gitu ya. Bu, kami mau ngadain pensi, duitnya sekian, topik pensinya sekian. Nah, si kepala sekolah tuh dari proposal itu akan melihat, dia akan menentukan apakah dia setuju atau dia nggak setuju sama proposalnya. Ya, itu sesi ini ya, minta approval. Ya, minta approval, setuju apa enggak. Nah, konsep itu juga ada di moderated caucus. Di mana kita tuh nawarin nih, gimana kalau kita bahas topik A, subtopik A gitu ya. Total waktunya 20 menit, masing-masing negara dapat 1 menit. Jadi 20 negara kan. Nah, untuk itu bisa diterima, maka proposalnya si A tadi tuh harus mencapai paling enggak passes 50% plus 1. Jadi kalau ada 30 negara, 50% plus 1 kan berarti 30 bagi 2, 15. Ditambah 1, 16. Minimal harus ada 16 negara agar motion ini tuh lolos. Agar proposal topiknya lolos. Jadi kalau misalkan si A pengen, kita bahas protokol kesehatan nih 20 menit, masing-masing 1 menit. Nah, kalau misalkan setuju, nanti akan proposalnya si A yang dipakai. Kalau si A ditolak, maka kita akan pakai proposal si B sebagai yang ngasih kedua. Gitu ya. Dan seterusnya sampai yang ketiga. Gitu. Kalau tiga-tiganya nggak ada yang kepilih, nggak nyampe 16 gitu ya, nggak nyampe 16 angka minimal, maka nanti kita akan balik ke GSL. Gitu ya, kita balik ke GSL, urutannya sesuai tadi, sisanya yang belum siapa aja, itu ngomong di GSL. Jadi nggak ulang dari alfabet. Gitu ya. Nah, kalau GSL udah selesai, nanti caranya bisa balik lagi ke moderated caucus. Jadi konsepnya gitu, biar kita tuh setiap diskusi ada bahasan. Jangan sampai nggak ada bahasan sama sekali. Gunanya GSL tuh salah satunya itu, selain untuk membuka sesi speech, dia juga sebagai operan dari moderated caucus. Kalau moderated caucus yang nggak bisa bahas apa-apa, karena nggak ada yang kepilih 16 suara minimal, maka dioper ke GSL. Kalau GSL kan kita bebas mau bahas apa aja. Makanya biar topiknya itu nggak kepotong di tengah-tengah. Gitu ya. Pusing nggak? Intinya adalah, ini tuh lebih spesifik, terus ada aturan mainnya. Intinya gitu. Oke, yang mau bertanya boleh, silakan. Yang mau bertanya tentang moderated caucus ya, atau mungkin tentang, Kak, gue masih bingung nih. Nah, itu boleh ya untuk nanya-nanya. Pokoknya jangan pernah takut untuk bertanya, karena kalau enggak nanti sesat di jalan. Ya. Silakan yang mau bertanya atau mau nanya tentang apa GMMUN mungkin, itu boleh. Gue tunggu berapa ya? 15 detik dari sekarang. Karena gue nggak tahu nih siapa yang mau nanya tuh, gue nggak tahu. Jadi teman-teman silakan untuk apa? Mungkin mau nulis pertanyaannya dulu juga boleh. Kak, saya mau bertanya. Oh iya, siapa tuh? Syifa, silakan Syifa. Ya, jadi moderated caucus ini berarti kelanjutan dari GSL ya? Iya, betul. GSL selesai langsung moderated caucus. Nah, pas waktu di GSL itu, apa semua orang punya kesempatan buat dapetin, buat ngomongin topik itu, atau cuma diambil dari beberapa orang yang bisa ngomong, buka topiknya gitu? Oke, thank you Chef, ini pertanyaan bagus banget. Jadi kalau moderated caucus kan tadi gue jelasin, kita kan ada yang nawarin proposal gitu ya. Misalkan si A nawarin, gimana kalau kita bahas topiknya vaksin 20 menit, masing-masing 1 menit misalkan. Ternyata setuju nih ya. Council-nya itu 30 negara, minimal 16 negara tuh setuju. Iya juga nih. Ayo kita bahas topiknya si A. Nah, nanti kan tadi tawarannya 20 menit, masing-masing 1 menit. Berarti kan 20 orang bisa ngobrol tuh di situ, 20 negara bisa ngomong di situ. Nah, nanti 20 negara nih, ya siapa aja yang mau akan ditanya sama si Chair. Chair tuh akan nanya, are there any delegates who wish to speak on this motion? Ya, to talk about vaccination. Nah, nanti kalian harus angkat tuh plakat atau angkat raise hand. Ya.
nanti siapa-siapa aja yang kepilih itu chair yang akan memilih. Chair tuh akan memilih, oke, si A urutan sekian, oh si ini urutan sekian. Jadi kita tuh cuma bisa ngasih tahu kita mau ngomong apa enggak di situ. Kalau kita nggak mau ngomong di motionnya si A, di proposal si A, maka kita ya nggak perlu ngangkat plakat gitu ya. Kita cukup diem aja biasa. Karena chair juga hanya menghitung mereka yang raise hand atau menghitung mereka yang ngangkat plakat. Gitu sih. Jadi setelah JSL langsung moderated caucus, penentuannya siapa aja yang ngomong nih, itu akan ditentukan sama si chair setelah ada proposal yang disetujui minimal 16 suara tadi. Kalau councilnya 30. Kalau councilnya 100 orang ya udah berarti 50% plus 1 alias 51. Kalau councilnya ada 80 berarti 41 orang minimal. Gitu ya. Itu tentang ini pertanyaan bagus tadi, tentang moderated caucus. Thank you, Chief. Semoga menjawab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut karena sisa beberapa menit. Nah, cara ngomongnya gini ya. Cara ngomongnya, delegates of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes total time with 1 minute speaking time each to talk about the root cause of the issue. Jadi konsepnya itu nama negara kita apa gitu ya. Kita bicara nge-propose moderated caucus 10 menit total, masing-masing 1 menit, bahasnya apa gitu ya. Kak, ini apa maksimal waktunya? Kalau total time maksimalnya 20, ya. Kalau minute speaking time-nya masing-masing itu maksimal 2 menit. Dan harus dibaginya tuh nggak ada sisa. Jadi kalau 20 menit total, 2 menit masing-masing, 20 bagi 2, 10 itu bisa. Tapi kalau 20 menit total, terus masing-masingnya 1,5 menit, 20 bagi 1,5 itu kan nggak habis ya, ada sisanya, desimal, ada pecahannya. Jadi itu nggak perlu. Itu nggak bisa. Ya. Hanya kalau dibaginya itu nggak ada sisa, nggak ada desimal. Gitu ya. Itu yang ngebedain moderated caucus sama unmoderated. Di mana unmoderated itu kita bebas tanpa ada limitasi waktu, ya, cuman ada batasan total aja, dan kita bebas mau bahas topik apapun. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai ini? Nggak ngebingungin ya? Semoga nggak ngebingungin, karena ini emang lumayan ekstra. Kak, aku mau Oke. nanya. Dari siapa tuh? Siapa tuh tadi? Iya, boleh. Nggak kelihatan sih. Ini, apa namanya, untuk moderated caucus ini, dia itu mengajukannya setelah dia bicara di GSL atau setelah semuanya bicara di GSL baru dia mengajukan moderated caucus. Oke. Ini bagus ya pertanyaan. Oke, thank you, Lutfi. Oke, kalau misalkan kapan kita bisa gitu ya, jawabannya tuh nggak harus nunggu semua GSL-nya selesai. Misalkan GSL-nya ada 30 negara nih total. Kan 30 negara berarti kan di GSL. Nah, kalian tuh nggak perlu nunggu 30-30-nya ngomong. Karena chair tuh biasanya misalkan udah 15 negara nih ngomong di GSL. Ya, secara urutan gitu ya. Mereka tuh merasa, oke ini udah cukup deh, kita pindah yuk ke moderated caucus. Nah, 15 sisa tadi yang belum kesempatan ngomong di GSL, itu urutannya akan naik. Ya. Sedangkan yang tadi udah ngomong, urutannya akan turun ke bawah. Jadi nanti kalau ada GSL lagi, maka urutan yang belum tadi yang akan dimulai duluan. Ya. Jadi kalau misalkan yang udah ngomong itu A sampai F, maka nanti kalau GSL lagi yang ngomong berikutnya adalah G. Nah, tadi balik ke pertanyaannya Lutfi ya. Terus kita kapan Kak ngajuin moderated caucus-nya itu setelah GSL lagi gimana? Jawabannya adalah setelah chair bilang GSL-nya kita ganti ke moderated caucus dulu. Kalau dia udah ngomong kayak gitu, kita udah bisa ngajuin tuh moderated caucus. Meskipun kita belum ngomong di GSL. Jadi syaratnya itu nggak harus ngomong dulu di GSL. Selama udah masuk ke selama udah masuk ke sesi moderated caucus, kita udah bisa ngajuin. Ya, kita udah bisa ngajuin. Meskipun kita belum ngomong di GSL. Gitu ya. Jadi urutannya itu adalah kapan kita bisa mulai moderated caucus adalah saat di mana chair sudah mengganti ya atau mentransisikan JSL ke moderated caucus. Gitu, Lutfia. Semoga menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan yang mau
tanyakan. Kalau enggak, nah kalau ini intinya ya motion udah pasti harus simple. Kalau proposal topik tuh nggak boleh kepanjangan gitu ya. Terus kita sebagai pembicara juga harus mudah dimengerti. Kita harus juga kasih pidatonya sesuai sama proposal. Jadi kalau proposalnya yang disetujui itu proposal tentang vaksin, ya kita bahas vaksin. Kita jangan bahas protokol kesehatan. Jadi sesuaiin sama topiknya. Don'ts-nya adalah jangan terlalu jumpy, ya. Motion-nya jangan terlalu keseringan, sama jangan ngasih speech yang bukan sesuai proposal yang diterima. Ya. Khusus untuk speech nanti kita hanya bahas topik yang sudah disepakati bersama. Kalau topiknya belum disepakati bersama atau belum lolos 50% persatu suara tadi, maka dia nggak akan boleh dibahas. Gitu. Oke. Aku lanjut. Nah, kalau ini intinya sama, bedanya adalah kalian cukup ngomong total time-nya aja. Nggak perlu ngomong mau bahas mosi apa, masing-masing berapa orang. Ya. Ingat, kalau UMC atau Unmoderated Caucus, dia itu bebas. Ya. Kalau kalian lihat gambarnya nih, ini orang-orang jalan-jalan. Ya. Ini kursinya kosong nih. Ya. Ini kosong nih. Semuanya jalan-jalan kalau di offline. Karena emang kita bebas, kita mau ngapain aja bebas. Kita mau nyamperin siapapun bebas. Ya. Yang penting kita tuh diatur waktu totalnya aja. Jadi kalau waktunya dikasih 5 menit, ya udah. Kita punya waktu cuma 5 menit nih buat jalan ke sana kemari. Atau nanya ke sana kemari. Ya. Nggak terbatas sama speaking time dan nggak terbatas sama topik. Topiknya bebas mau apapun. Selama masih berkaitan sama topik MUN-nya. Jangan bahas yang bukan MUN topiknya. Gitu. Oke. Terus, sebelum gue lanjut, unmoderated caucus ini, dia itu ngomongnya simple banget. Delegate of France atau Mauritius gitu. Siapapun lah. Delegate of A misalkan. Delegate of country A would like to propose an unmoderated caucus for 15 minutes. Udah. Gitu doang. Jadi sesimpel itu. Kalau yang di moderated kan ada totalnya berapa, speaking time-nya berapa, topiknya apa. Ada 3. Kalau ini dia cuma 2 doang. Dia cuma 1 doang. Total time-nya aja. Ya. Speaking time-nya nggak usah, terus topiknya nggak usah. Itu kalau kita saat mau ngajuin unmoderated caucus. Oke. Ada yang pusing. Ada yang pusing dengan unmoderated caucus. Kalau misalkan ada, boleh nih yang mau bertanya tentang unmoderated caucus. Enggak, saya mau nanya. Oke, boleh. Salsa bila, silakan. Kalau MUN online itu di unmoderated caucus itu gimana cara kita nge-approach negara lain? Oh, oke. Nah, ini menarik. Karena kita sekarang online, ya. Kita sekarang online, dan kita itu nggak bisa jalan-jalan. Kita nggak bisa ke sana kemari. Maka yang kita lakukan adalah kita pakai breakout room. Jadi nanti, kalau kalian lihat nih di Zoom sekarang kan ada breakout room. Itu kalian bisa lihat tuh, ada room A, room B, room C. Nah, nanti tuh delegate tuh dipersilakan buat masuk kemana aja. Kalian mau masuk ke breakout A, breakout 1 gitu ya. Mau pindah 2 menit baru di sana, mau pindah ke breakout 2, itu boleh. Jadi itu semacam ngerumpi online gitu. Kalau di offline kan kita tinggal nyamperin bebas siapapun ya. Kalau karena konteksnya kita lagi Zoom, maka kita cukup masuk ke breakout room manapun. Dan kita diperbolehkan untuk pindah-pindah. Karena kan kita nyari teman ya. Kita kan cari yang sepemahaman negaranya sama kita untuk dijadikan sebagai teman bikin draft resolution. Nah, untuk mencari itu kita cek aja satu-satu breakout room-nya. Kalau ada yang lagi diskusi, kita lihat nih, oh diskusinya seperti ini. Nah, oh si ini cocok nih sama gue nih, ntar gue chat via Zoom atau via WhatsApp gitu. Nah, nanti kalian, unmoderated caucus itu tugasnya mana situ? Tugasnya itu untuk cari teman, ya, untuk mencari orang-orang yang kira-kiranya pas. Gitu. Jadi jawabannya seperti itu, Sal. Kita pakai buat cari teman gitu ya, selama waktu yang ditentukan. Dan kalau konteksnya online, kita pakai breakout room. Gitu. Semoga menjawab. Terus, oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Sebelum gue lanjut, yang apa nih? Tips ini udah selesai. Silakan yang mau nanya, karena secara flow itu udah selesai. Kalau nggak ada,
Oh, sorry, sisa 3 menit. Sorry. Oke, kita accelerate sedikit. Kalau speech, kalau bisa yang menarik ya, jangan yang tidak menarik. Jadi bisa pakai kata-kata mutiara, kita pakai statistik gitu ya. Jadi dibandingkan kita mulai dengan gini, misalnya, good morning everyone, we're from Delegate of Indonesia, we would like to talk about COVID. Kan nggak menarik ya. Kita bisa mulai dengan fakta, dengan statistik itu. Misalkan gini, 99% of our people are not understanding the danger of COVID-19. 99% of our people have not understood the importance of wearing a mask. During this pandemic, we are trying to make sure that wearing a mask is a priority. Nah, itu contoh opening ya. Jadi pakai statistik bisa. Dibandingkan kita good morning gitu ya. We're from delegate of apa gitu ya. Itu kurang menarik ya. Jadi pakai yang kira-kira akan memukau orang. Ya. Kalau kalian ngomong di depan orang, public speaking gitu ya. Orang kan harus punya alasan untuk mendengarkan kalian ya nggak sih? Mereka tuh harus punya alasan kenapa gue harus denger lo. Ya kenapa gue harus dengerin lu ngomong gitu. Alasannya apa? Apa yang lu tawarin ke gue? Gitu. Ya. Terus harus ada struktur, jadi ngomongnya itu jelas. Terus yang terakhir adalah clear and on point. Ya. Harus jelas, harus on point, dan intinya apa? Jangan kita kebanyakan bertele-tele. Pokoknya intinya apa, kita mau ngomong apa, itu kita jelasin di speech. Gitu ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau nanya tentang speech tadi? Oke, kalau nggak ada, gue langsung sekalian cepet yang bagian ini. Yang pasti, pertama do's yang pertama adalah formal suit. Ya. Jangan pakai kaos kayak gue sekarang. Pakai jas yang rapi, blazer yang rapi buat yang perempuan. Pokoknya pakainya pakaian yang kira-kira probable lah. Normalnya sih jas ya, normalnya jas. Cuman beberapa ada yang pakai batik kalau Indonesia gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi pastiin ke panitianya emang boleh. Jangan kita ngide doang. Ya. Terus pakai third person. Nah, ini kita jangan pernah ngomong I believe we have to do this, I believe we have to do that. Gak boleh. Kita pakai third person. Delegate of Indonesia believe that we have to move forward to bla 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 bla. Ya, jangan pakai I, jangan pakai me, jangan pakai my. Riset. Ketiga, riset. Ini mandatory, wajib. Kalau kalian dapat negara yang nggak pernah kalian dengar dan kalian nggak riset, habislah kalian. Gitu. Kalian pasti akan kelihatan lah mana yang riset sama yang enggak. Karena kalau nggak di riset, kalian akan kelihatan tuh ya ngibulnya kelihatan. Jadi jangan sampai nggak riset. Terus be diplomatic. Ya. Jangan kita nggak sopan sama orang. Speak up and prepare, respect the chair the way you want to be respected. Jangan kita nggak ngikutin apa kata chair. Chair itu adalah pembimbing atau pemimpin sidangnya. Jadi kalau bisa kita ikutin aja gitu ya apa yang mereka mau gitu. Kak, kalau ada yang kita lihat nggak sesuai sama aturannya gimana? Kita bisa ngajuin point. Namanya point of order. Kita bilang ke chair bahwa chair, lu ada melakukan kesalahan nih, bla 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 bla. Tapi ngomongnya pelan-pelan. Ya. Chair, we believe that you have mistaken the concept of apa. Itu bisa tuh. Yang penting ngomongnya diplomatik aja. Kita jangan, lu nggak bener lu gini. Itu jangan. Ya, kalau bisa bukan kalau bisa, harus bisa untuk ngomongnya secara diplomatik. Ya, itu dusnya. Terus, sorry. Nah, downs-nya sama kayak tadi ya, jangan panik, jangan ketiduran, jangan ngomong kalau belum diizinin dan sebagainya. Riset juga intinya kalian tahu dulu mandatnya apa, ya, topiknya apa, country stance-nya apa, ya, kedudukan negaranya tuh. Sama terakhir yang number 5 plus tadi ya, plus nih, possible solution. Jangan kita ngomongin masalah tapi nggak ada solusi. Ya. Masalah plus solusi, dua hal itu berdampingan, nggak boleh dihilangin salah satu. Ya. Oke, itu aja buat materi hari ini. Makasih semuanya. Dan kita ada PR. Nah, tapi gini, PR-nya itu nggak wajib. Ya, jadi konsepnya gini. Kalau misalkan teman-teman lagi ada ujian atau lagi ospek gitu ya, yang kampus gitu ya, atau yang sekolah lagi MPLS ya namanya. Kalau kalian nggak sempet, silahkan untuk nggak ngerjain nggak apa-apa. Ya, ini bukan wajib, bukan kewajiban. Tapi buat yang sempet, kalian boleh bikin homework ya. Untuk minggu depan itu dibahas, kita akan nggak dibahas sih, tapi lebih ke di review. Aku akan kasih review secara personal chat ke kalian. Kalian silahkan bikin esai, bikin list atau
PowerPoint atau infografis, poster, pokoknya hasil riset kalian terhadap suatu isu dari perspektif satu negara. Contoh misalkan kalian gue pengen riset COVID dari kacamata negara Malaysia. Ya udah kalian bikin dalam bentuk esai, nggak ada maksimal, nggak ada minimal halaman. Kalian mau bikin 1 paragraf juga boleh, mau bikin list boleh, misalkan strip 1, strip 2, strip 3 gitu doang boleh. Kirim personal chat ke aku atau atau kirim langsung ke grup ya. Ntar aku kasih feedback. Oh kamu risetnya bener nih bagian ini, cuman yang bagian ini tuh kamu harus otak-atik biar nanti dapat dari sini gitu. Biar nanti kamu dapat angle-nya tuh kayak gini. Nah, itu nanti aku kasih feedback ya. Buat yang sempat aja, kalau nggak sempat nggak apa-apa. Nanti dikirim aja ke aku atau di grup, nanti aku kasih feedback di homework kalian. Gitu ya. Jadi riset satu topik dari perspektif satu negara. Gitu. Ada yang mau nanya nggak tentang tugasnya? Oh, deadline nggak ada. Kalian mau ngumpulin besok boleh, mau ngumpulin 2 minggu lagi juga boleh. Kalian mau ngumpulin pas MUN School udah selesai juga boleh. Pokoknya selama MUN School berlangsung, kalian bebas kumpulin kapan aja. Kalau dikumpulinnya setelah MUN School gimana Kak? Ya nggak apa-apa, kumpulin aja. Cuman aku ceknya nggak bakal cepet gitu. Karena aku kan harus fokus ke kelas yang udah berikutnya yang baru di GMMUN juga. Gitu. Ada yang mau nanya Kak? Ya, silakan Eliza. Untuk riset itu kan pasti butuh sumber-sumber yang terpercaya. Kira-kira ada tips atau mungkin sumber-sumber yang Oke, siap. Thank you, Liza. Kalau sumber aku sangat-sangat encourage buat kalian buka website ini. Itu pasti terpercaya, ya. Jadi jangan ambil dari Wikipedia, jangan ambil dari Blogspot, jangan ambil dari status Facebook orang tua, jangan ambil dari broadcast WhatsApp bapak-bapak gitu ya. Pokoknya jangan, kalian ambil dari yang scholastic, yang ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Atau selain yang ilmiah, kalian bisa cek website PBB-nya langsung. Kalau misalkan kalian UNESCO, ya udah kalian cek UNESCO websitenya, ada isu tentang apa, dokumen apa, kalian cek. Gitu ya. Itu sumber yang jauh lebih reliable ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Eliza semoga menjawab. Teman-teman yang lain kalau ada atau nggak ada, kalau nggak ada, oke, ini aku tutup di sini. Quotes GMMUN tuh, you don't have to be great to start. Kalian tuh nggak harus jadi orang yang sudah keren gitu ya untuk bisa memulai, gitu kan. Tapi kalau kalian pengen jadi orang keren, ya, orang hebat, gitu, kalian tuh harus mulai dari sekarang. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kalau kalian mulainya dari sekarang, sejelek-jeleknya apapun kalian sekarang, selama mulainya sekarang, kalian tuh di masa depan akan lebih gampang untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Dibandingkan kalian kelamaan nunggu, gue tunggu keren dulu lah, baru gue melakukan ini, ya itu kelamaan. Ya, mulainya sekarang, nanti kalian akan keren pada waktunya. Itu aja dari aku buat hari ini. Ya, kelas berikutnya akan kita adakan minggu depan, antara hari Sabtu atau Minggu seperti biasa. Ntar aku kabarin hari Kamis seperti biasa juga ya. Voting hari Kamis, nanti hari Jumat kita lihat hasil votingnya di mana. Untuk jam dan hari-harinya akan aku infoin hari Kamis juga. Jadi kalian stay tune sambil menunggu, kalian bisa fokus kegiatan masing-masing atau mau ngerjain homework juga silakan. Nanti kita ketemu lagi hari kedua minggu depan bahas tentang position paper. Oke, itu aja buat aku untuk hari ini, teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat weekend, selamat liburan di hari Sabtu dan Minggu, dan kita sampai jumpa di minggu depan. Dadah, thank you semuanya. See you around. Thank you, Kak. Kak. Sama-sama. Thank you, Kak.